Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alkanon atau keton. Apa sih pengertian alkanon itu? Alkanon atau keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus umum CnH2nO. Sama seperti aldehid, alkanon juga memiliki gugus karbonil CO. Hanya saja, gugus karbonil pada alkanon berikatan dengan dua karbon lain. Seperti di bawah ini, yaitu contoh senyawa alkanon atau keton beserta strukturnya. Yang pertama di sini dimetil keton, yang kedua etil metil keton, yang ketiga dietil keton. Alkanon atau keton memiliki rumus umum CnH2nO, memiliki rumus struktur RCO, R-aksen, dan memiliki gugus fungsi CO, karbonil. Nah teman-teman, untuk tata nama alkanon atau keton sama juga seperti tata nama turunan alkana pada umumnya, yaitu berdasarkan IUPAC dan juga trivial. Nah sekarang kita akan membahas dulu tata nama IUPAC. Yang pertama, cara menentukannya yaitu tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi CO. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi ON. Yang ketiga, penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus fungsi CO mendapatkan nomor terendah. Yang keempat, penamaan cabang alkil. Perhatikan nama gugus alkil pada tabel berikut ini. Seperti CH3, namanya adalah metil. Jika C2H5, namanya etil. C3H7, namanya propil. C4H9, namanya butil. C5H11, namanya amil. C6H13, namanya heksil. C7H15, namanya heptil. C8H17, namanya oktil. C9H19, namanya nonil. C10H21, namanya dekil. Senyawa yang kelima yaitu penamaan senyawa dilakukan dengan urutan. Urutannya seperti di bawah ini, yaitu nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, kemudian diikuti nama cabang alkil, kemudian diikuti oleh nomor gugus fungsi, kemudian diikuti oleh nama rantai induk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh tata nama IUPAC. Contoh yang pertama, gugus CO yang berikatan dengan CH3CH3. Yang pertama kita tentukan dulu rantai terpanjangnya, yaitu CH3CCH3. Di sini C-nya ada 3 sehingga namanya propanon. Untuk penomorannya bisa dilakukan sebelah kiri dan juga bisa dilakukan sebelah kanan, karena rantainya atau cabangnya sama-sama dekat dengan gugus CO. Untuk contoh yang kedua, CO yang berikatan dengan CH3, CH2, CH3. Yang pertama kita tentukan dulu rantai terpanjangnya, yaitu CH3, C, CH2, CH3. C-nya ada 4 sehingga namanya yaitu butanon. Sedangkan posisi gugus fungsinya lebih dekat dengan sebelah kiri dengan cabangnya, sehingga tepatnya penamaannya 2-butanon. Selanjutnya kita masuk ke dalam tata nama trivial. Gugus CO yang berikatan dengan R, gugus alkil yang pertama, dan R-aksen gugus alkil yang kedua. C-nya merupakan gugus fungsi keton. Jadi penamaannya di sini, yang pertama dengan alkil yang pertama dan alkil yang kedua ditambah dengan keton. Untuk penamaan gugus alkil itu sama seperti pada umumnya. Jika CH3 namanya metil, C2H5 namanya etil, C3H7 namanya propil, jika C4H9 namanya butil, C5H11 namanya amil, C6H13 namanya heksil. Jika C7H15 namanya heptil, C8H17 namanya oktil, C9H19 namanya nonil, C10H21 namanya dekil. Sekarang kita akan membahas contoh tata nama trivial.
Ada contoh yang pertama di sini, yaitu gugus CO yang berikatan CH3CH3. CH3 itu namanya adalah metil. CH3 di sini terdapat ada 2 CH3. Jadi penamaannya yaitu di awalan dengan di, kemudian metil ditambah keton, sehingga menjadi dimetil keton. Untuk contoh yang kedua, di sini gugus CO yang berikatan dengan CH3, kemudian berikatan dengan CH2CH3. CH2CH3 ini sama dengan C2H5, sehingga namanya etil. Jika CH3 namanya metil, maka penamaannya di awalan dengan etil, kemudian metil, kemudian keton. Untuk contoh yang ketiga, di sini gugus CO yang berikatan dengan CH3, CH2. Kemudian sebelah kanannya CH2CH3. Tadi sudah kita sebutkan bahwa jika CH2CH3 ini merupakan C2H5, yaitu namanya etil. Di sini terdapat 2 etil. Jadi penamaannya di awalan dengan di, kemudian etil, kemudian ditambah keton. Jadinya di etil keton. Kita akan masuk ke dalam reaksi sintesis alkanol atau keton. Di sini pada reaksi oksidasi alkohol sekunder. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa alkohol sekunder ini gugusnya yang terikat pada atom C, kemudian diikat oleh 2 atom C lainnya. Di sini bisa kita lihat seperti pada alkohol yang dioksidasi, maka dari alkohol itu akan melepaskan atom hidrogen yang berikatan dengan atom C, dan juga atom hidrogen yang berikatan dengan atom O, sehingga akan terbentuk air dan sisanya akan terbentuk keton. Seperti isopropil alkohol yang bereaksi, kemudian menghasilkan dimetil keton. Yang kedua ada reaksi identifikasi keton. Reaksi reduksi atau adisi keton. Di sini ada keton yang bereaksi dengan gas hidrogen sehingga menghasilkan alkohol. Contohnya seperti dimetil keton yang bereaksi dengan gas hidrogen kemudian menghasilkan isopropil alkohol. Selanjutnya akan kita jelaskan mengenai kegunaan keton ini. Kegunaan yang secara umum, yang pertama itu, keton itu digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan parfum. Yang kedua, sebagai pelarut organik. Untuk kegunaan khususnya seperti dimetil keton, ini digunakan dalam bahan campuran dalam pembuatan parfum. Dan digunakan dalam pelarut organik untuk pembersih kuku, sebagai bahan baku pembuatan zat organik lain. Yang kedua, isobutil metil keton. Ini digunakan untuk sebagai bertindaknya sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.